Banyaknya jenis ikan hias pasti membuat Anda bingung untuk memilih yang akan dipelihara. Jangan khawatir, karena pada video kali ini, Nurajis Official akan membahas mengenai ikan hias cantik yang cocok dan mudah untuk kamu pelihara. Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Microgophagus ramirezi umumnya dikenal di pasaran oleh kalangan penggemar ram Indonesia dengan berbagai nama seperti ram butterfly cichlid, Asian ram, dan Ramirez dwarf cichlid. Spesies ini pertama kali dideskripsikan pada tahun 1948 dan dinamai oleh importir perdagangan akuarium yang bernama Manuel Ramirez. Ikan ramirezi ini adalah sebagian dari keluarga cichlid di antara 2.000 lebih spesies cichlid lainnya. Habitat alami ikan ramirezi berasal dari dataran padang rumput tropis Venezuela dan Kolombia di sebelah timur pegunungan Andes. Di habitat aslinya mereka lebih menyukai suhu kisaran 25-29 derajat Celcius, dengan kondisi air yang lebih asam dengan pH 5-7. Perairan ini sering diisi dengan tanaman dan vegetasi yang memiliki banyak tempat persembunyian. Ikan ini juga umum ditemukan di daerah dengan aliran rendah dengan sedikit nutrisi terlarut dari air berwarna oleh tanin alami. Ikan ramirezi adalah ikan tropis yang menakjubkan yang menjadi showstopper di setiap akuarium di rumah. Ikan ini memiliki tubuh kuning cerah, wajah oranye emas, garis-garis hitam tebal, dan bercak-bercak dengan kilau biru warna-warni. Biasanya ikan ramirezi yang ditangkap dari alam liar memiliki warna yang lebih intens, dengan garis-garis yang lebih terlihat di tubuh mereka daripada yang dikembangbiakan di penangkaran. Terlepas dari itu, untuk membedakan ramirezi jantan dan betina memang cukup sulit, namun akan mudah diidentifikasi saat usia ikan sudah memasuki usia 3,5 bulan. Tetapi ada beberapa cara untuk membedakan ramirezi jantan dan betina. Jantan cenderung hanya mencapai ukuran maksimum 4 inci, dengan betina bahkan lebih kecil dari itu. Jantan juga biasanya mempertahankan sirip dorsal atau sirip di punggung mereka. Sedangkan ikan ramirezi betina umumnya ditunjukkan dengan tubuhnya yang lebih kecil, membulat dan perutnya yang memiliki bercak merah jambu. Terlepas dari banyaknya nama, untuk spesies ikan ini sebenarnya hanya ada 4 jenis ramirezi yang berbeda. German Blue Ram, Golden Ram, Blue Electric, dan Bolivian Ram. Mereka tidak memerlukan ukuran tangki akuarium yang besar untuk memastikan perawatan yang tepat. Akuarium 15 galon atau setara dengan 57 liter direkomendasikan untuk pasangan jantan dan betina. Maka dari itu ada baiknya juga meniru lingkungan alami mereka dan menjaga kualitas air sebaik mungkin. Karena ikan ramirezi sering mengalami masalah jika parameter air kurang ideal. Dari segi dekorasi, ikan ramirezi tidak akan terlalu peduli dengan apa yang Anda gunakan selama ada cakupan yang cukup. Tangki yang berorientasi biotop dengan banyak kayu apung, tanaman, dan serasah daun akan menjadi pilihan yang sangat bagus. Daunnya membantu menjaga ikan ini tetap sehat dengan melepaskan tanin antibakteri atau anti jamur. Salah satu pilihan yang bagus untuk tangki ikan ramirezi Anda adalah daun almond India atau daun ketapang. Ikan ramirezi adalah bintang dari tangki komunitas manapun. Meskipun penampilannya garang dan reputasinya sebagai cichlid, mereka adalah makhluk damai yang sebenarnya telah dikenal berkelompok dengan ikan lain yang kurang agresif. Seperti neon tetra dan tetra neon hitam, mereka akan menjadi pilihan tepat untuk perenang air bagian tengah. Berbagai spesies ikan yang damai, seperti Corydoras dan Ancistrus, akan menambah kehidupan di daerah yang lebih rendah. Pastikan untuk memahami bahwa setiap individu ikan memiliki kepribadiannya sendiri. Bersiaplah untuk memisahkan ikan jika salah satu terbukti terlalu agresif untuk akuarium Anda.
Tidak disarankan untuk memelihara ikan ramiresi dengan udang karena sebagian besar spesies udang membuat cebilan yang menggoda. Selain itu, ikan ramiresi Anda tidak akan merasa nyaman bila dikombinasikan dengan spesies yang lebih asertif seperti siklid besar lainnya. Ikan ramiresi ini adalah omnivora dan menikmati berbagai macam makanan dalam makanan mereka. Mereka biasanya akan memakan apa saja mulai dari pakan buatan seperti pelet ikan hias hingga makanan hidup seperti cacing darah dan udang kecil. Salah satu hal terbaik tentang ikan kecil ini adalah karena mereka berasal dari lingkungan yang banyak ditanami tanaman air. Mereka tidak mungkin mengunyah tanaman apapun yang sudah ada di dalam tangki akuarium Anda. Ini berarti Anda tidak perlu khawatir mereka beralih ke aquascape Anda saat mereka lapar. Pastikan untuk melakukan riset sebelum menambahkan tanaman baru atau ikan ramiresi baru ke tangki akuarium Anda untuk memeriksa kompatibilitasnya. Perilaku ikan ramiresi dikenal relatif damai dalam pengaturan akuarium. Coba saja sediakan tempat persembunyian yang cukup dan tempat khusus untuk privasi berupa tanaman hidup dan gua-gua buatan lainnya. Dengan cara ini, Anda akan jarang melihat ikan ramiresi Anda mengganggu ikan lain di dalam akuarium. Jantan dan betina yang terikat biasanya hidup bersama dengan sangat baik. Hanya ramiresi pejantan menjadi lebih agresif terhadap ikan lain saat menjaga telur dan burayaknya. Meski begitu, membiarkan ikan ramiresi tidak menyebabkan ikan Anda berubah menjadi teror tangki. Selama masa pemijahan seperti yang terjadi pada begitu banyak varietas siklid lainnya. Meskipun ada metode pemijahan yang berbeda, tergantung pada preferensi dan pengalaman peternak. Seringkali yang terbaik adalah memelihara ikan jenis ramiresi jantan dan betina di dalam tangki mereka sendiri. Jika ikan disimpan di tangki akuarium komunitas, ikan lain berpotensi makan telur atau burayak. Sediakan kondisi air yang dangkal hangat untuk mendorong perkembangbiakan. Ketika seekor betina siap untuk bertelur, perutnya berubah menjadi merah cerah. Setelah pemijahan selesai, dia meletakkan telur ke media perekat ke permukaan dan kedua orang tua bekerja sama untuk melindungi telur. Jika suhu air ideal, telur biasanya akan menetas hanya dalam waktu 40 jam saja. Kemudian 5 hari setelah itu benih yang berenang bebas akan mengurumuni induknya untuk berburu makanan. Tampaknya ada beberapa perdebatan tentang seberapa baik orang menangkarkannya. Orang lain berpendapat bahwa pola asuh yang buruk disebabkan oleh kurangnya keragaman genetik, yang menyebabkan ikan tidak lagi tahu cara berproduksi dan membesarkan anaknya. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang memelihara ikan ramiresi atau Anda ingin berbagi pengalaman dengan ikan berwarna-warni ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di kolom komentar. Sekilas kita sudah mengenal tentang ikan ramiresi ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tak ketinggalan video menarik lainnya dari Nur Rajis Official. Sekian dari Nur Rajis Official, semoga bermanfaat.